Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randananda Putra, NIM 2121019. Dalam video ini berisikan jawaban dari saya mengenai pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan perbedaan hadis mudallas dan hadis muadal. Berikan contoh. Yang pertama, perbedaan dari segi arti atau pengertian. Hadis mudallas adalah suatu hadis secara bahasa berarti penyembunyian aib barang dagangan dari pembeli. Secara istilah, hadis mudallas adalah suatu penyembunyian aib hadis dalam matan hadis dan menampakkan yang zahirnya secara baik, yang dapat diartikan bahwa periwayatan suatu hadis oleh perawinya dengan menyembunyikan identitas asli seorang gurunya karena gurunya tersebut tidak sikoh. Dari segi pengertian hadis muadal, perbedaannya yaitu hadis muadal adalah hadis yang terputus sanadnya 2 orang atau lebih secara berturut-turut. Dari segi ciri-cirinya dapat menjadi pembedaan yaitu hadis muadal karena terputus sanadnya 2 orang perawi atau lebih secara berturut-turut. Sedangkan hadis mudallas dikarenakan gurunya yang tidak sikoh, maka disembunyikan identitas seorang guru tersebut. Yang kedua, umur guru yang panjang sehingga memungkinkan banyak periwayat hadis atau perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari guru tersebut. Yang ketiga, ketidaksikohan guru tersebut. Atau yang keempat, umur atau usia dari guru dari yang meriwayatkan hadis lebih muda dari periwayat hadis. Contoh dari hadis muadal yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, yang artinya yaitu telah disampaikan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah makanan dan minuman yang layak kepada para budak, dan janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mereka sanggupi, atau jangan memberikan pekerjaan yang berlebihan." Contoh hadis mudallas isnad dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW membuat walimah atas pernikahan beliau dan Safiyah dengan memasak gandum dan kurma. Nomor 2, kemukakan pendapat para ahli dan menurut pendapat saudara sendiri mengenai beramal dengan hadis maklub dan hadis mudraj. Para ulama sepakat bahwasanya mengamalkan hadis maklub dan hadis mudraj yang tergolong ke dalam hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam kehidupan sehari-hari berupa beribadah maupun menetapkan suatu hukum. Maka dari itu, dari pendapat saya sendiri, mengikuti pendapat para ahli bahwasanya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dalam mengamalkan suatu hadis yang tergolong dhaif berupa hadis maklub dan hadis mudraj, karena tergolong dhaif atau terdapat cacat atau lemah dalam penguatan hadis. Maka sebagai seorang muslimin yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, kita harus berpedoman kepada hadis yang sahih, tidak dibenarkan kepada hadis yang dhaif, terutama dalam beribadah dan menetapkan suatu hukum atau menjadikan hujah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saya berpendapat bahwa tidak dibenarkan dalam mengamalkan hadis mudraj dan maklub dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa menjadikan hujah dalam kehidupan beribadah maupun dalam suatu hukum. Jelaskan syarat hadis dikatakan muttarib dan berikan contoh. Syarat hadis dikatakan muttarib jika memenuhi 2 syarat, yaitunya adanya perbedaan riwayat yang tidak mungkin dapat disatukan. Yang kedua, riwayat yang ada sama-sama kuat dan tidak mungkin salah satunya ditarjihkan atau dikuatkan. Contohnya yaitu hadis muttarib
pada sanad atau pada matanya. Yang pertama, hadis mutarib pada matanya dari Fatimah binti Qais. Ia mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya kewajiban untuk harta hanyalah zakat. Hadis diriwayatkan Ibnu Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 659. Dan hadis yang sama berbunyi dari Fatimah binti Qais. Ia pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, kewajiban atas harta hanyalah untuk zakat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1789. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan penyebab terjadinya hadis maudhu'. Penyebab munculnya hadis maudhu' yaitunya karena konflik berkepanjangan antara politik dan kekhalifahan dalam pemilihan khalifah. Yang kedua, pihak lain yang ingin menghancurkan Islam dengan dalil membuatkan hadis-hadis palsu yang akan meruntuhkan kepercayaan Islam. Yang ketiga, mempertahankan antara mazhab dalam ilmu fikih dan kalam. Yang keempat, membangkitkan semangat gairah beribadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, untuk menjilati penguasa supaya diberikan hadiah dan kekuasaan. Bagaimana cara mengetahui hadis tersebut tergolong maudhu'? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi perawi hadis tersebut. Apakah tidak tergolong seorang yang pembohong atau terdapat ilat atau syad dalam meriwayatkan suatu hadis. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi penyampaian suatu hadis berupa kefasihan dalam menyampaikan hadis. Kita harus mengidentifikasi berupa isi sanad atau matan dalam hadis, apakah tidak terdapat kejanggalan atau ilat atau syad dalam meriwayatkan suatu hadis yang diriwayatkan tersebut. Yang ketiga, kita harus mengidentifikasi hadis tersebut tentang kelogisannya, apakah tidak bertentangan dengan akal sehat, apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran, apakah tidak bertentangan dengan hukum Allah, dan apakah tidak bertentangan dengan hadis yang sahih yang dibenarkan oleh ahli hadis lainnya bahwasanya hadis tersebut sahih. Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Hal yang mendorong pemalsu hadis untuk memfatwakan hadis adalah yang pertama, dikarenakan ingin menjilat penguasa untuk diberikan hadiah atau berupa kekuasaan atau kedudukan. Yang kedua, banyaknya agama yang ingin menghancurkan Islam. Dengan begitu, dihadirkannya hadis palsu yang dapat membuat keliru umat muslim pada umumnya. Dan konflik berkepanjangan antara politik dan mazhab dalam mempertahankan ilmu fikih dan kalam, serta perang politik dalam pemilihan khalifah selanjutnya.